Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini sesuai dengan agenda yang kita rencanakan. Perkenalkan saya Nes Dewi Damayanti. Saya diamanahi untuk menjalankan amanah sebagai koordinator mata ajar di mata ajar Patofisiologi Keperawatan semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Berikut ini merupakan penjelasan terkait rancangan pembelajaran mata ajar patofisiologi yang penempatannya ada di tingkat 1 semester 1. Mata ajar patofisiologi ini memiliki beban kredit kurang lebih 2 SKS yang semuanya adalah pembelajaran tatap muka secara daring, ya. Jadi dalam satu semester ini Anda akan menjalani 16 kali tatap muka di mata ajar patofisiologi dengan durasi setiap pertemuan adalah 100 menit. Untuk dosen pengajar di sini ada saya sendiri, Ibu Dewi Damayanti dan Ibu Yulia Indah Permatasari. Untuk capaian pembelajaran di mata ajar patofisiologi ini, yang pertama adalah Anda diharapkan mampu menguasai anatomi fisiologi, ya, tubuh manusia berikut dengan patofisiologinya. Mulai nanti dari rentang sel sampai dengan proses menua, ya. Kemudian menguasai juga beberapa kelainan struktur dan fungsi tubuh. Berikut juga komponen gizi, mikrobiologi, parasitologi, dan farmakologi. Jadi memang untuk memahami patofis ini perlu beberapa gabungan daripada beberapa disiplin ilmu. Untuk bahan kajian, ya, topik-topik yang akan kita bahas di sini yang pertama adalah terkait perubahan mulai dari tingkat sel, meliputi adaptasi seluler, ya, kemudian cedera seluler, sampai dengan dampak dan manifestasi daripada cedera seluler tersebut. Kemudian kita masuk ke keseimbangan cairan dan elektrolit, ya. Di sini mulai dari bagaimana keseimbangan asam basa, ya, proses pembentukan edem, kemudian kondisi hiper dan hipo daripada elektrolit, dan yang berikutnya adalah asidosis dan alkalosis metabolik karena gangguan keseimbangan asam basa. Kemudian tahap perkembangan juga akan kita pelajari, ya, mulai dari tahap perkembangan mental dan perubahan kesehatan diawali dengan perkembangan di fase reproduksi, kemudian anak, dewasa, dan lansia. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana proses daripada imunitas, proses degeneratif, dan proses peradangan. Kemudian di patofisiologi ini juga kita akan mempelajari bagaimana terjadinya proses infeksi, proses shock, dan kelainan akibat dari perubahan atau interaksi genetik. Nah, untuk penilaian, karena murni semua adalah pembelajaran tutorial, jadi komposisi untuk evaluasi terhadap pemahaman di ujian tulis itu proporsinya adalah 80%. Dan penugasan di sini adalah 20%, ya. Penugasan di situ meliputi adalah aktivitas, ya, penyelesaian daripada tugas, dan ada komponen yang hubungannya dengan seminar dan presentasi. Ya, ini adalah beberapa literatur ataupun studi pustaka yang berhubungan dengan mata ajar patofisiologi, ya. Ada buku karangan Bullock, ya, yang isinya tentang adaptasi alternatif fungsi, ya. Kemudian ada juga basic fisiologi karangan George, ya. Ada bukunya Guyton, ya, textbook daripada fisiologi kedokteran, ya. Kemudian juga ada dari Kaiser, ya, tentang patofisiologi, dari Prince, ya. Nanti silakan dibaca untuk bisa memahaminya, ya.
Hari ini karena terkendala, beberapa, kondisi ya, hari ini saya sudah menjelaskan terkait dengan rancangan pembelajaran. Nah, berikut adalah beberapa kajian topik ya. Topik yang pertama kita akan mempelajari perubahan fisiologi di tingkat seluler. Untuk kelas A ini 16 kali semuanya dengan Bu Dewi Damayanti ya. Dan nanti di kelas B ya dengan Bu Yulia 8 kali pertemuan dan nanti 8 kalinya dengan saya ya. Yang pertama kita akan belajar tentang perubahan biologis di tingkat sel dan jaringan ya. Apa itu adaptasi seluler, cedera seluler ya. Kemudian di pertemuan kedua ya, kita akan belajar mengenai manifestasi cederanya ya seperti apa sampai dengan apa itu yang disebut dengan kematian sel. Di pertemuan ketiga kita sudah masuk ke topik cairan elektrolit dan asam basa. Kemudian di pertemuan keempat masuk ke tahap perkembangan mental dan perubahan kesehatan mulai dari perkembangan di fase reproduksi ya, anatominya, fungsi-fungsi reproduksinya ya. Kemudian yang kelima ya masuk ke tahap perkembangan mental dan perubahan kesehatan di fase usia dewasa ya, nanti di dewasa dini, dewasa madya sampai dengan perkembangan nanti mulai masuk ke tahap lansia. Kemudian di pertemuan keenam ya kita sudah masuk ke proses menua ya. Sorry. Kita sudah mulai masuk ke proses imunitas ya, apa itu konsep imun, nanti kita juga akan mempelajari beberapa klasifikasinya dan bagaimana sistem pertahanan tubuh ya. Kemudian yang berikutnya adalah proses fisiologi atau proses degeneratif ya. Mulai perubahan yang terjadi mulai dari panca indera, di gastrointestinal, di kardiovaskular ya, kemudian di proses degeneratif yang ada di respirasi dan endokrin. Untuk pertemuan 8 kita akan menjalani ujian tengah semester. Cuma mungkin waktunya menyesuaikan dengan bagian BAK. Cuma karena waktunya masih di bulan November, kita masih lanjut di pertemuan yang 9. Untuk jadwal dan waktu nanti menyesuaikan dengan bagian BAK. Di pertemuan 9 kita akan belajar tentang proses fisiologi tubuh manusia, sama hubungannya juga dengan proses degeneratif ya. Tadi sistem lain yang belum dibahas akan dibahas di sini ya. Mulai dari proses degeneratif di sistem hematologi, kemudian sistem muskuloskeletal ya di persendian, kemudian urogenital, sistem saraf, kulit ya, sampai dengan muskuloskeletal. Dan di pertemuan 9 ini ya, kita akan melakukan presentasi, diskusi dan tanya jawab. Nanti tugasnya ada di Ananda ya. Nanti kalian akan melakukan presentasi sesuai dengan nanti topik-topik yang disepakati ya. Kemudian di pertemuan yang ke-10 ya kita sudah mulai masuk ke proses peradangan ya, bagaimana prosesnya, gambarannya ya, perubahan yang terjadi ya, nanti akan kita pelajari. Ya. Kemudian di pertemuan yang ke-11 kita akan masuk ke topik tentang proses infeksi ya. Apa itu infeksi, jenis-jenisnya ya, perubahan yang terjadi ya dan penyebab daripada infeksi itu sendiri sampai dengan perubahan-perubahan yang terjadi oleh karena proses infeksi di tubuh kita terutama di jaringan ya. Di TM yang ke-12 kita sudah mulai masuk ke ranah keganasan ya. Kita akan belajar tentang apa itu kanker ya. Kemudian apa yang terjadi perubahannya mulai dari tingkat sel ya. Kemudian di pertemuan 13 ada tugas lagi terkait dengan presentasi. Kita akan belajar sama-sama terkait dengan bagaimana proses terjadinya shock ya, mulai dari konsep dasarnya, etiologinya, patofisiologinya ya, kemudian profil hemodinamik dan bagaimana penanganannya. Ya, kemudian yang ke-14 tentang proses patologis dalam tubuh ya. Ini mulai masuk ke kelainan interaksi genetik ya.
Jadi, kelainan genetik itu apa saja, ya, mulai dari penyebabnya, faktor intrinsik dan ekstrinsik ya, pengetahuan dasar tentang apa itu DNA, RNA, protein ya, sampai dengan, kelainan variasi genetiknya ya. Kemudian di TM ke-15 akan belajar juga tentang proses patologi, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi oleh karena masalah kelainan genetik ya, ada penyakit genetik gennya tunggal, masalah di Mendley-nya ya. Kemudian yang terakhir kita akan menjalani ujian akhir semester di bulan Januari ya. Nah, ini untuk tugas-tugas ya, di pertemuan 9 nanti ada 6 kelompok ya. Nanti, saya akan menghubungi si Pen terkait dengan pembagiannya dan di pertemuan ke-13 juga kita nanti akan, membuat, 6 kelompok dengan topik tadi yang sudah kita sepakati yaitu tentang, proses, apa namanya, terjadinya syok ya. Kemudian di sini juga nanti ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan terkait juga dengan proses infeksi, keganasan ya, dan interaksi genetik. Nanti kelompok dan pembagiannya akan saya jelaskan kemudian ya. Ini adalah uraian tugasnya ya. Jadi bentuk makalah ya, kemudian papernya, sistematikanya ini sudah ada di dalam, silabusnya. Ini bagaimana sistematika penulisan, isi babnya mulai dari cover, kata pengantar, daftar isi, ya, sampai dengan daftar pustaka, ya. Baik, ini adalah gambarannya ya, harapannya, semua tugas, paling lambat dikumpulkan setelah presentasi di pertemuan ke-15 ya. Harapannya setiap tugas dari awal sudah mulai dikerjakan, supaya tidak, menumpuk di belakang ya. Itu saja yang bisa Bu Dewi sampaikan untuk, mata ajar, patofisiologi modulnya sudah ada, nanti, akan Bu Dewi jelaskan pada session berikutnya. Baik, terima kasih. Demikian yang Bu Dewi sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bu Dewi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat buat kita semua.